penampung inovasi-inovasi dari seluruh provinsi Indonesia. Gelar TTG ini dapat memberikan kesempatan buat kita dalam beraktivitas. Manfaatnya adalah kita dapat mengetahui perkembangan sejauh mana teknologi tepat guna ini secara nasional, secara global. Banyak manfaat yang bisa kami ambil. Pertama, tentu saja kami bisa mempromosikan potensi yang dimiliki oleh kami. Dan alhamdulillah kami juga bisa memasarkan berbagai hal yang tentu mempunyai nilai ekonomi. Dengan adanya TTG ini sangat menarik perhatian, terutama untuk memperkenalkan produk dari daerah kami. Teknologi sebenarnya sejak dulu sudah ada, dan pada dasarnya teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia. Kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Dengan hadirnya teknologi menjadi sangat membantu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari agar menjadi lebih efektif, efisien, serta ekonomis. Dengan hadirnya teknologi di kehidupan kita sehari-hari, diharapkan membawa manfaat positif bagi kehidupan masyarakat agar mendapatkan suatu hal yang lebih mudah, cepat, serta efisien. Teknologi saat ini menjadi cara baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Peningkatan pembangunan dalam masyarakat yang lebih produktif dan efisien memerlukan teknologi tepat guna. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, serta berorientasi pada aspek lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Direktorat SDM dan TTG Perdesaan, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri dalam rangka memfasilitasi dan mengkoordinasi pemerintah daerah dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna, melaksanakan gelar TTG nasional yang diselenggarakan setiap tahun di provinsi yang berbeda secara bergilir di tiap-tiap provinsi. Gelar TTG nasional sebagai wadah pertukaran informasi penemu-penemu dan pengguna teknologi dirasa sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Gelar TTG telah dilaksanakan sejak tahun 1999, pertama kali diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta, dan tahun ini merupakan gelar TTG yang ke-16 dilaksanakan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah 129.066,64 km persegi dan populasi sebesar 3,6 juta. Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Nusantara. Mata pencaharian penduduk di Kalimantan Timur pada umumnya berusaha pada sektor jasa, perdagangan, industri, pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, dan usaha jasa lainnya. Secara umum, perkembangan perekonomian penduduk sangat pesat. Hal ini dikarenakan letak wilayahnya yang membujur mengikuti alur Sungai Mahakam sebagai jalur perekonomian yang sangat berperan penting. Ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur adalah Samarinda, dengan kota Balikpapan sebagai pintu gerbang masuk Provinsi Kalimantan Timur.
Hari Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Herawati Budiono. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang saya hormati Bapak Kepala BPKP. Yang saya hormati Bapak-bapak yang mewakili kementerian dan lembaga non-kementerian. Yang saya hormati saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Saudara Panglima Daerah Militer Namula Warman, Kapolda Kalimantan Timur, Kajati Kalimantan Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Ketua DPRD, dan semua anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, para gubernur, dan para bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua Panitia Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna. Yang saya hormati Ketua-Ketua DPRD Provinsi dan Ketua-Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati pimpinan kontingen dan seluruh anggota kontingen Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-16 dari seluruh Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga kita pagi hari ini dapat hadir bersama-sama di tempat ini sehubungan dengan dilaksanakannya pembukaan gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 yang insyaallah sebentar lagi akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 diselenggarakan di Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah. Beberapa event nasional telah diselenggarakan di tempat ini, mulai dari Pekan Olahraga Nasional ke-17, kemudian Hari Koperasi Nasional, Hari Nusantara Nasional, kemudian PENAS, Kelompok Tani Nasional, Andalan, dan sekarang ini kami dipercaya menjadi tuan rumah untuk TTG ini. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus atas nama seluruh masyarakat Kalimantan Timur, kami mengucapkan selamat datang di benua Etam kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu dan seluruh kontingen peserta gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 ini. Dengan harapan melalui kehadiran Bapak Presiden dan seluruh kontingen dalam event nasional ini akan dapat merekatkan tali persaudaraan bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia, sehingga rasa nasionalisme di dalam membangun bangsa tetap tertanam dalam hati sanubari rakyat Indonesia. Bapak Wakil Presiden, hadirin yang berbahagia, kontingen peserta gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Artinya, anggota kontingen yang hadir sekarang ini adalah anggota masyarakat yang mempunyai adat dan budaya yang berbeda-beda. Demikian pula halnya dengan masyarakat Kalimantan Timur yang sangat heterogen. Hingga tahun 2014 ini dengan jumlah penduduk 4 juta jiwa dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi 3,7%, terdapat suku-suku asli dan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hampir semua suku bangsa ada di sini, semua agama ada di sini, dan dijuluki sebagai Indonesia Mini. Meskipun di Kalimantan Timur terdapat beragam macam suku bangsa, agama, namun hubungan antara masyarakatnya tetap terjalin dengan harmonis. Orangnya ramah-ramah, dapat saling bekerja sama, saling bahu-membahu, saling menghargai, sehingga sampai hari ini dapat saya laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, stabilitas keamanan Kalimantan Timur dalam kondisi yang sangat kondusif. Dengan demikian memberikan jaminan bahwa pembangunan Kalimantan Timur akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Seluruh masyarakat diajak untuk bekerja sama dan saling mendukung dengan semangat membangun Kaltim untuk semua. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, semua unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, kami berpandangan bahwa gelar teknologi tepat guna ini mempunyai makna yang sangat penting, khususnya dalam rangka merajut masyarakat Indonesia yang besar menjadi satu kesatuan masyarakat yang kokoh dan kuat, sehingga pondasi pembangunan yang selama ini sudah tertanam dengan baik dapat terjaga dan dilanjutkan secara berkesinambungan. Makna yang dapat dipetik dari gelar teknologi tepat guna nasional ini, yang pertama, tahun ini adalah merupakan tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Dalam kapasitas sebagai Gubernur Kepala Daerah dan atas nama masyarakat Kalimantan Timur, kami sangat bangga bahwa selama 2 periode kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, hampir semua program pembangunan di Kalimantan Timur sudah menunjukkan keberhasilan-keberhasilan yang cukup signifikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Terutama proyek-proyek master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia telah berjalan dengan sukses. Selama ini telah 3 kali dilaksanakan peresmian
dan groundbreaking proyek MP3I, terutama proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan industri, baik di bidang pertambangan, perkebunan, dan industri. Insya Allah dalam waktu singkat, sesuai dengan jadwal yang telah kami ajukan kepada Bapak Presiden akan meresmikan proyek-proyek MP3I di Kalimantan Timur. Dimulai dengan Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, dan ada 30 proyek lainnya yang akan diresmikan. Di antaranya adalah Bandara Long Bawan, Long Apung, dan Data Dawai. 3 bandara di perbatasan kerjasama kami dengan TNI Angkatan Darat. Kemudian peresmian kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan yang ditandai dengan peresmian 3 pabrik pengolahan kelapa sawit di kawasan industri dan pelabuhan internasional Maloi. Kemudian juga beberapa proyek-proyek pembangunan yang lain, mulai dari Convention Hall, Education Center, Balai Rehabilitasi Narkoba, juga groundbreaking Institut Teknologi Kalimantan, Institut Seni dan Budaya, dan juga bersamaan akan diresmikan Universitas Timor, Institut Teknologi Sumatera bersamaan di Balikpapan. Untuk itu atas nama pemerintah provinsi, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta Kabinet Indonesia Bersatu yang telah membantu kelancaran semua proyek-proyek pembangunan MP3I ini. Harapan kami kepada pemerintah yang akan datang akan dapat melanjutkan semua proyek-proyek MP3I di seluruh Indonesia. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya menjelang berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II, kami atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur, di jajaran birokrasi, di jajaran legislatif, yudikatif, TNI dan Polri, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, bagi Kaltim yang memiliki sumber dalam yang melimpah, tantangan terbesar bagi kami adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga kami bisa meningkatkan daya saing daerah dan mampu memasuki ASEAN Economic Community tahun depan yang insya Allah merupakan tantangan tersendiri bagi kami semua. Tidak bisa dimungkiri bahwa dewasa ini kemajuan di bidang teknologi memang sangat luar biasa. Namun harus kita sadari pula bahwa dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai permasalahan, khususnya yang menyangkut dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, untuk pembangunan pemahaman dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, sangat penting diperkenalkan berbagai jenis teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Salah satu sarana dan media pembelajaran ini adalah melalui gelar teknologi tepat guna yang diselenggarakan sekarang ini. Dan kami berharap Bapak Presiden berkenan meresmikan beberapa pameran-pameran dari seluruh Indonesia yang berkaitan dengan inovasi-inovasi di bidang teknologi tepat guna ini. Bapak Wakil Presiden, hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang berkenan untuk hadir dalam gelar teknologi tepat guna ini. Begitu juga kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan yang mewakili Bapak-Bapak Menteri di Kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II, Bapak-Bapak Gubernur dan Bupati dari seluruh Indonesia, dan kontingen yang datang ikut berpartisipasi aktif untuk suksesnya penyelenggaraan ini. Kami harapkan apabila terdapat kekurangan-kekurangan, khususnya terkait dengan proses penyelenggaraan gelar teknologi ini, selaku tuan rumah kami mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono beserta Ibu Hajah Herawati Budiono. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua atau Wakil Menteri atau yang mewakili para Menteri. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur beserta Wakil Gubernur Kalimantan Timur, beserta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Timur. Yang kami hormati para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia atau yang mewakili, para Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, para pimpinan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta pimpinan dunia usaha. Yang kami hormati para pemuka agama, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat, para peserta gelar teknologi tepat guna dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menyaksikan acara pembukaan gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 yang alhamdulillah dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak Wakil Presiden karena dalam kesibukan beliau yang luar biasa menjalankan tugas-tugas kenegaraan masih menyempatkan hadir dan berkenan bersilaturahmi bertatap muka dengan seluruh peserta gelar teknologi tepat guna dan seluruh tamu undangan lainnya di provinsi ini. Bapak Wakil Presiden beserta hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 yang diselenggarakan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ini mengusung tema dengan teknologi tepat guna, kita tingkatkan produktivitas dan daya saing bangsa menuju kemandirian masyarakat. Penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna nasional dimaksudkan sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya menyebarluaskan informasi berbagai jenis TTG hasil karya anak bangsa kepada masyarakat luas, sekaligus sebagai wahana untuk menggali gagasan dan pemikiran baru dalam pengembangan dan perekayasaan berbagai jenis TTG dalam rangka terus memberdayakan masyarakat kita. Selain itu, penyelenggaraan gelar TTG nasional yang setiap tahun dilaksanakan diharapkan menjadi tolok ukur kemajuan TTG setiap provinsi yang telah diaplikasikan di masyarakat dan sekaligus sebagai sarana untuk tukar-menukar informasi antara pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan dunia usaha serta antara sumber TTG dan masyarakat penggunanya. Kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa kegiatan gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 yang diselenggarakan dari tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2014 ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Pertama, gelar TTG. Kegiatan ini didukung oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat lainnya yang diikuti lebih dari 400 stand. Kedua, Lokakarya TTG. Lokakarya ini bertujuan untuk sharing wawasan dan meningkatkan komitmen dan inovasi pemerintah daerah dalam pemanfaatan TTG sesuai potensi dan sumber daya lokal yang ada di wilayah masing-masing. Lokakarya juga untuk melakukan evaluasi apakah berbagai jenis TTG yang telah ditemukan dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan masyarakat setempat yang lebih efisien dan efektif. Ketiga, widya teknologi.
Widya teknologi bertujuan untuk meningkatkan cakrawala akademis maupun praktis peserta dari seluruh Indonesia tentang pemanfaatan TTG di Provinsi Kalimantan Timur dengan mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara. Keempat, penilaian standar STAN TTG. Penilaian STAN TTG bertujuan untuk menilai berbagai piranti TTG yang diperagakan oleh pemerintah daerah dan kementerian lembaga dalam memberikan motivasi kepada peserta sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Tim penilai berasal dari Kemenristek, Kemenperin, Kementan, BPPT, LIPI, perguruan tinggi, dan dari pemerhati pemberdayaan masyarakat. Berbagai TTG unggulan diidentifikasi dan siap disebarluaskan kepada masyarakat sebagai upaya pemberdayaan dan pendayagunaan TTG yang berkelanjutan. Kelima, pameran UKM di lokasi gelar TTG. Gelar TTG juga memberikan kesempatan kepada UKM untuk menunjukkan hasil karya dan produksinya dalam pameran ini. Bapak Wakil Presiden serta hadirin yang berbahagia, sejak pelaksanaan gelar TTG di 15 provinsi, terbuka peluang untuk membuat kontrak, order ataupun MOU serta transaksi bisnis antara berbagai pihak. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari setiap penyelenggaraan gelar TTG yang telah dilaksanakan sebanyak 15 kali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono, untuk menyaksikan berbagai kegiatan. Pertama, penyerahan penghargaan juara pos pelayanan teknologi tepat guna atau Posyantek berprestasi tingkat nasional tahun 2014. Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG kepada masyarakat. Yang kedua, penyerahan penghargaan berupa sertifikat hak atas kekayaan intelektual untuk beberapa investor TTG dari unsur masyarakat atau akademisi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga, penyerahan hak paten kepada peneliti dari Kementerian Perindustrian. Keempat, penyerahan plakat kepada juara lomba inovasi remaja yang diprakarsai oleh LIPI. Dan yang kelima, mohon berkenan Bapak Wakil Presiden menyaksikan penandatanganan MOU antara Direktur Utama BPJS dengan Menteri Dalam Negeri tentang optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Bapak Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Wali Kota seprovinsi Kalimantan Timur, beserta segenap jajarannya, seluruh masyarakat Kalimantan Timur, seluruh peserta, dan semua pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan gelar teknologi tepat guna ini. Sekaligus Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi tuan rumah yang sangat ramah dan baik. Pada kesempatan ini pula perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu dan rombongan apabila dalam penyambutan, persiapan dan penyelenggaraannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi gelar TTG Nasional ke-16 tahun 2004. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat untuk penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan ada 3 orang yang akan diberikan dengan karya-karya mereka yang tentu saja menjadi inspirasi untuk kita sebagai bangsa dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia ini. Karena memang sejatinya kita butuh sekali banyak karya-karya baru, ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang bisa dituangkan dalam bentuk apapun yang nantinya juga akan menjadi bentuk kepedulian masyarakat, partisipasi masyarakat
kepada bangsanya. Dan ini nanti dana akan diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM. Bapak Denny Indrayana sudah menyerahkan penghargaan atau sertifikat hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM, yang mana mereka ini yang kita saksikan adalah 3 orang ini sudah banyak memberikan inovasi di bidang hukum dan HAM. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para akademisi ataupun tokoh-tokoh lain untuk senantiasa melahirkan inspirasi-inspirasi baru untuk bisa memajukan kepada kemajuan bangsa, kemaslahatan umat juga, dan juga kemandirian bangsa. Ya, paling tidak tadi seperti diungkapkan, ini bisa memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi baru atau kreasi-kreasi baru yang berguna atau pemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Dana, seperti yang kita sampaikan di awal-awal, memang untuk teknologi tepat guna ini harus ada bukti nyata, harus ada bukti konkret, harus ada tindakan nyata seperti apa sebenarnya penerapannya dalam masyarakat. Dan kini kita akan saksikan bagaimana daerah-daerah yang akan menerima piagam penghargaan, baik itu provinsi, kabupaten, kota yang melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi tepat guna. Ya, dan satu kebanggaan bagi Provinsi Kalimantan Timur karena selain sebagai tuan rumah, Provinsi Kalimantan Timur juga terpilih menerima penghargaan karena dianggap telah melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi tepat guna. Selain Provinsi Kalimantan Timur, provinsi lain yang juga menerima piagam penghargaan ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian juga Provinsi Sumatera Utara, kemudian Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu untuk kabupaten kota yang juga mendapatkan piagam penghargaan bagi daerah yang telah melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi tepat guna, diantaranya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Cilegon, Provinsi Banten. Ya, selain penghargaan kepada provinsi, kabupaten, kota yang telah melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi tepat guna, juga akan diserahkan piagam penghargaan kepada kecamatan yang mengikuti seleksi Pos Yantek berprestasi tingkat nasional yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Sebagai juara umum adalah Kecamatan Priangan dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kemudian untuk juara 1 Kecamatan Wedari Jaksa dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Juara kedua Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ini menjadi catatan penting, Dana, kebanggaan untuk kita kembali lagi-lagi Kalimantan Timur berhasil meraih sebagai juara kedua untuk seleksi Posyantek tingkat nasional, Said. Dan juara ketiga diraih Kecamatan Topaya dari Kabupaten Bintan, Provinsi Riau. Untuk harapan 1 diraih oleh Kecamatan Kelapa Gading dari Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kemudian harapan 2 Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dan harapan ketiga diraih oleh Kecamatan Pulau Merak, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten. Ya, kita patut bangga ternyata memang dari setiap daerah ini ada inisiator-inisiator, mereka-mereka yang berhasil menggiatkan Posyantek, ya, pos pelayanan teknologi. Iya, karena memang kalau tidak disediakan pos pelayanan, mungkin masyarakat itu masih belum tahu kemana mereka untuk bisa memperoleh informasi mengenai perkembangan teknologi-teknologi terbaru dan lainnya. Ya, inilah dia generasi. Betul sekali. Untuk Young Inventor Award, mereka kita harusnya sebenarnya melihat potensi luar biasa dari para anak muda, anak-anak SMA, Dana. Betul. Yang sejak usia mereka sudah bisa menemukan alat-alat, kemudian juga teknologi-teknologi baru yang bisa dikembangkan di masyarakat, ya. Pastinya seperti yang kita sampaikan, ini adalah tahunnya anak muda untuk giat menciptakan segala sesuatu yang berdaya guna bagi masyarakat. Karena mereka nanti juga akan memegang tampuk kepemimpinan dan juga jalannya roda pemerintahan, dan zamannya mereka lah nanti mereka akan bisa merasakan hasil teknologi itu sendiri. Inilah dia tadi remaja-remaja berprestasi yang dihadirkan, luar biasa. Ya, dan
kalau tadi juga kita atau saya juga tadi sebutkan bahwa itulah generasi-generasi muda yang memang telah banyak melahirkan berbagai inovasi dan kreasi-kreasi baru, karena memang generasi muda inilah nanti mulai dari muda lah mereka nanti bisa melahirkan berbagai penemuan-penemuan yang nanti tidak hanya pada saat mereka atau saat ini bisa digunakan, tetapi kemudian di masa-masa yang akan datang. Ya, memang sebenarnya penghargaan ini diberikan Dana dengan maksud juga agar ada semangat baru bagi daerah-daerah lain untuk juga bisa mengembangkan hal yang sama. Karena sebenarnya pemberdayaan masyarakat ini diarahkan pada keberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang perlu diupayakan secara optimal dan maksimal dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia dan juga pengorganisasiannya dalam masyarakat, sehingga melalui penerapan teknologi tepat guna dapat dihasilkan produk-produk yang memiliki standarisasi terhadap kebutuhan pasar. Iya, karena seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur bahwa teknologi tepat guna ini bertujuan untuk memasyarakatkan dan mendorong masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tepat guna dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk apa yang sudah diterapkan oleh provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan serta generasi-generasi muda ini. Mereka juga sudah menerapkan bahkan menghasilkan berbagai inovasi dan kreasi dalam kehidupan sehari-hari melalui teknologi tepat guna. Dan saat ini kita saksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Bapak Haji Awang Faruk, karena Provinsi Kalimantan Timur juga dianggap telah berjasa atau melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi tepat guna. Selain Kalimantan Timur yang juga menerima penghargaan dari Provinsi Aceh, Dana. Iya. Kemudian juga ada Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan juga Provinsi Jawa Tengah. Iya. Dari ujung barat sampai ujung timur memang semuanya mendapatkan apresiasi luar biasa. Menteri Dalam Negeri pun juga menyambut baik agar memang nanti lahir ide-ide baru, inovasi-inovasi baru yang lebih mutakhir, kreatif. Dan ini kita lihat. Iya, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari, tepatnya dari Kutai Kartanegara, juga menerima penghargaan sebagai kabupaten yang telah melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi tepat guna. Kita sama-sama tahu bahwa Kutai Kartanegara juga terkenal dengan sektor pertaniannya. Menggunakan teknologi tepat guna diharapkan akan meningkatkan hasil-hasil di sektor pertanian yang ada di Kabupaten Kutai. Ya, betul sekali, dan itu juga sudah diterapkan. Karena itu kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara juga menerima penghargaan karena memberdayakan masyarakat desanya melalui teknologi tepat guna. Karena memang Said, kalau berbicara soal tujuan awal dari pemanfaatan teknologi tepat guna adalah bagaimana kita bisa menerapkan metode yang sekali lagi tidak hanya hemat sumber daya manusia, kemudian hemat waktu, tapi juga mudah dirawat, dan sekali lagi ini bisa berdampak positif bagi lingkungan. Sekali lagi kita berbicara bahwa pemanfaatan teknologi, penggunaan teknologi itu harus bisa berkesesuaian dengan lingkungan, artinya tidak merusak lingkungan, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negeri kita tercinta, khususnya di Kalimantan Timur yang memang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Baik, kita menyaksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi masih berkenan memberikan penghargaan kepada provinsi, kabupaten, kota yang dianggap telah berjasa menerapkan teknologi dalam memberdayakan masyarakatnya. Dan inilah tadi yang dikatakan, mereka adalah generasi muda, yaitu Young Innovator Award, diberikan kepada beberapa remaja dan juga perwakilan dari remaja yang telah berjasa melakukan berbagai penemuan yang ternyata mudah sekali digunakan. Baik, luar biasa. Dan memang kalau kita lihat dalam penyerahan ini, kita bisa melihat pancaran kebahagiaan dan juga kesuksesan. Betul. Karena ini sebenarnya tidak hanya berhenti sampai di sini, Dana. Harus terus berlanjut, harus terus diberikan gairahnya kepada daerah-daerah lain, Dana. Ya, dan kalau memang tahun ini gelaran teknologi tepat guna yang ke-16 hanya ada beberapa provinsi atau kabupaten kota atau hanya ada beberapa pemuda yang menerima penghargaan, tapi kita berharap kemudian tahun depan dan tahun-tahun berikutnya makin banyak provinsi, kabupaten kota, kecamatan, bahkan generasi muda yang melahirkan berbagai penemuan dan inovasi berguna. Baik, ya, dan memang kalau kita harus pahami dan sadari bahwa peralatan teknologi tepat guna yang dibuat oleh masing-masing daerah ini juga harus memberikan dampak yang signifikan dan juga positif, apalagi nanti di stand pameran Dana yang kita saksikan sendiri di Stadion Madia Sempaja untuk seluruh gelaran acara yang digelar.
Dan pemirsa, kita akan langsung mengikuti untuk gelaran acara berikutnya, Dana. Yaitu penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ya, ini pun juga menjadi komitmen bersama untuk peningkatan dan juga bagaimana kita bisa bersama-sama memupuk koordinasi agar bisa meningkatkan kebersamaan dan juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Dana. Ya, Kita di mana saksikan MOU atau penandatanganan antara Direktur Utama BPJS ini dengan Menteri Dalam Negeri adalah dalam rangka untuk optimalisasi bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya. Ya, kita saksikan setelah selesai penandatanganan ini adalah penyerahan dan juga ini menjadi kesepakatan bersama bagi pemerintah untuk Direktur Utama BPJS Bapak Fahmi dan juga Menteri Dalam Negeri Bapak Gamawan Fauzi sudah sama-sama menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan peran atau juga meningkatkan optimalisasi peran dari pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan jaminan kesehatan. Betul sekali. Pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang ada. Karena memang aspek sosial seperti kesehatan masih menjadi sorotan utama ya bagi masyarakat Indonesia kali ini yang memang masih banyak permasalahan-permasalahan dalam bidang kesehatan. Dan Dana, kali ini kita akan ikuti acara yang memang kita tunggu-tunggu. Betul sekali. Yaitu kita akan mendengarkan sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono sekaligus membuka acara secara resmi Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-16 tahun 2014 yang nanti akan ditandai dengan pemencetan tombol sirene. Kita akan dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya muliakan seluruh hadirin dan undangan pada peresmian Gelar Teknologi Tepat Guna ke-16 tahun 2014 hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sekali lagi ucapan selamat kepada seluruh penerima penghargaan tadi. Saya menginginkan agar para penerima penghargaan tadi melanjutkan hasil prestasi yang baik tadi, selanjutnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini bukan pertama kalinya saya menghadiri Gelar Teknologi Tepat Guna. Di berbagai daerah saya sempat juga untuk melakukan hal yang serupa, dan dari waktu ke waktu saya melihat adanya kemajuan, adanya invensi atau penemuan baru, ide-ide baru yang dituangkan dalam karya nyata yang dipertontonkan, diperagakan kepada masyarakat. Ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri karena bangsa kita, ahli-ahli kita ternyata memang bisa menghasilkan sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi bangsanya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, menemukan sesuatu adalah awal dari proses yang sebenarnya masih panjang untuk memberikan manfaat akhir bagi masyarakat, bagi bangsa. Penemuan harus diikuti kemudian dengan adopsi dan kemudian untuk dilaksanakan dalam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah kunci dari kemajuan setiap bangsa. Oleh sebab itu,
sangat benar apabila kita mencoba terus-menerus untuk mendukung dan merangsang upaya kita untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi yang khususnya yang tepat guna bagi masyarakat kita. Hadirin sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang dalam hal ini, tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin, beberapa butir yang barangkali nanti bisa kita pikirkan bersama. Tadi saya melihat adanya telah dilaksanakannya pos Yantek, pos pelayanan teknologi di tingkat kecamatan. Itu ujung tombak yang sangat baik. Saya kira intinya adalah masing-masing daerah saya harapkan bisa membentuk suatu sentra koordinasi yang kemudian bisa mengkoordinir pelayanan mulai dari penemuan, pemilihan dari teknologi mana yang tepat bagi daerahnya masing-masing, kemudian sampai kepada adopsi oleh masyarakat luas. Di sini mata rantainya cukup panjang, jadi kalau masing-masing dari pemerintah daerah memang menginginkan pemanfaatan teknologi yang lebih tinggi lagi bagi masyarakatnya, lebih produktif lagi bagi masyarakatnya. Masalahnya tentu adalah bagaimana meningkatkan lagi pos Yantek ini menjadi suatu sentra inovasi bagi daerah itu yang cocok sesuai dengan masyarakatnya, dengan kultur budayanya, juga dengan kekayaan sumber alamnya. Ini sangat penting bagi daerah itu sendiri dan tentu sangat penting juga bagi bangsa kita. Karena toh akhirnya apapun yang merupakan prestasi bangsa kita ini berasal dari daerah tanah air kita ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya anjurkan pembentukan yang secara lebih terintegrasi di masing-masing daerah ini, sentra-sentra inovasi yang cocok bagi daerahnya. Di situ barangkali tentu ada kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, universitas setempat, lembaga-lembaga penelitian yang terkait, yang relevan, perbankan, karena di sini juga ada masalah bagaimana menerjemahkan penemuan tadi menjadi suatu kegiatan ekonomi yang nyata. Di situ ada masalah juga pembiayaan dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya, invensi atau penemuan itu tidak akan bersambut apabila tidak ada pelaku-pelaku yang di masyarakat yang bisa melaksanakan dalam praktek. Artinya masalah training, masalah peningkatan kemampuan dari anggota-anggota masyarakat calon pelaku penerapan dari teknologi tadi harus dilaksanakan pula. Disinilah yang saya pikir kalau masing-masing daerah bisa menggalakkan pelaksanaan mulai dari awal, pemilihan teknologi yang pas, yang cocok bagi daerahnya sampai kepada pemanfaatannya. Di situ ada banyak sekali langkah-langkah kegiatan yang bisa dan semestinya harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah. Harus didukung oleh lembaga keuangan, harus didukung oleh lembaga penelitian dan sebagainya. Koordinasi ini sangat penting agar kita akhirnya mendapatkan sesuatu hasil nyata pada akhir proses kegiatan kita tadi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, itulah saya kira pesan untuk teknologi tepat guna ke depan. Saya harapkan bisa menimbulkan multiplier effect bagi daerah kita masing-masing. Terakhir saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Direktur Utama BPJS tadi yang telah melaksanakan MOU. Tujuannya adalah agar
skema atau program nasional kita jaring kesehatan nasional JKN, jaminan kesehatan nasional, maaf, yang dilaksanakan oleh BPJS ini bisa terlaksana di seluruh penjuru tanah air. Saya mendengar laporan kemarin ada pertemuan antara para bupati, wali kota, gubernur dengan para stakeholder, para pejabat yang terkait dengan pelaksanaan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional tadi. Dan ini sangat bagus, saya mendengarkan sudah ada 125 bupati wali kota yang kemarin telah menyelesaikan apa yang merupakan ganjalan selama ini, yaitu ganjalannya adalah penunjukan bendahara khusus untuk pelaksanaan JKN ini dan nomor rekening dana yang akan diterima oleh masing-masing pelaksana ini. Ini sangat penting dan saya ingin sampaikan penghargaan saya kepada 125 bupati wali kota yang telah menyelesaikan penunjukan ini. Saya harapkan yang sekitar 400-an bupati wali kota ini dalam waktu singkat juga bisa menyelesaikan kegiatan administratif ini yang sampai sekarang masih merupakan ganjalan dari pelaksanaan JKN dan pelayanan BPJS tadi. Ini saya harapkan bisa kemudian menggulirkan dana dari BPJS langsung kepada pusat-pusat pelayanan kesehatan di masing-masing daerah. Tanpa penunjukan bendahara, tanpa penetapan rekening untuk dana disebut dana kapitasi yang dari BPJS kepada pusat-pusat pelayanan kesehatan ini, dananya tidak akan turun, tidak akan bisa dicairkan. Oleh sebab itu sangat-sangat penting apabila kita bisa menyelesaikan ini semua. Apresiasi saya kepada seluruh para peserta kemarin yang telah menyelesaikan kebutuhan atau kegiatan administratif tersebut. Kepada Bapak Mendagri, saya sampaikan terima kasih Pak. Ini saya kira peran Bapak Menteri Dalam Negeri sangat krusial untuk menggulirkan program nasional kita yang sangat-sangat penting ini. Akhirnya juga saya ingatkan bahwa BPJS ini adalah program nasional yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seluruh warga negara Indonesia. Tetapi ini adalah pada sisi pemberian kemampuan untuk membayar pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masing-masing. Ada sisi lain yang tidak boleh kita lupakan, yaitu penyediaan dari tempat-tempat dan pelayanan-pelayanan yang perlu disediakan bagi para penerima BPJS tadi, JKN tadi. Ini adalah dua sisi, dua sejoli yang perlu kita pikirkan bersama. Jangan sampai pada satu sisinya itu ketinggalan dari yang lain. Sedangkan kewajiban tanggung jawab untuk menyediakan sisi pelayanan tadi, ketersediaan pelayanan atau sisi supply dari pelayanan kesehatan tadi, terutama adalah pada pemerintah dan unit-unit pelayan kesehatan lain baik dari swasta maupun BUMN. Itulah yang saya ingin sampaikan sebagai sambutan saya pagi ini, dan akhirul kalam dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gelar teknologi tepat guna ke-16 tahun 2014 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi. Ya, demikian tadi kita dengarkan sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono, dan langsung untuk mengikuti prosesi peresmian untuk dibukanya acara nasional teknologi tepat guna ke-16 di tahun 2014 ini didampingi oleh Menteri Dalam Negeri
Wakil Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, ya sudah dilakukan penekanan tombol sirene sebagai tanda telah resmi dibukanya gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-16 tahun 2014 di Bumi Etam, Provinsi Kalimantan Timur. Memandu Bapak dan Ibu beserta rombongan memperkenalkan beragam teknologi tepat pada stand TTG unggulan provinsi serta stand Indakron namanya Bapak Wakil Presiden, singkatan dari Indus Beton Air Pro. Jadi ini dia diputar, kemudian setelah itu jadi nih Pak ya. Ini selain untuk ujian sudah menurun. Ya, cukup di dalam. Kemudian ada sumbu putar Pak. Jadi ini untuk sate bisa, untuk ikan atau ayam bakar bisa Pak. Nah di sini tidak angus Pak ya. Jadi gas Pak. Jadi gas. Nah kemudian ya jadi nanti ikannya atau ayamnya itu tidak angus Pak. Ya. Jadi warnanya agak putih tetapi bisa masak. Apa dari sana? Ya diputar Pak. Jadi yang di sini bisa untuk masak air, yang di sini untuk apa Pak? Memanjang bisa Pak. Iya. Bisa Pak. Di meja jadi lebih cepat Pak, lebih cepat masaknya dan tidak kosong, tidak angus gitu Pak. Atau turun sedikit. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak. Ini dilubangin tangan. Ini bagi kita jadi untuk buat macam alur. Ini 4 jutaan ini. Jadi kalau bisa apa, ada traktor kita bisa buat 20 baris, 50 baris. Jadi nggak boleh impor lagi sekarang kalau kita pakai mesin. Jadi ada anak Aceh yang bisa kayak gini. Terima kasih. Demikianlah Bapak Wakil Presiden kita kali ini. Pada gelar TTG ke-16 ini diikuti oleh seluruh peserta dari tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia serta kabupaten dan kota madya, kementerian terkait, lembaga non-kementerian, para pelaku usaha serta elemen masyarakat lainnya. Dalam kesempatan ini dipamerkan alat-alat teknologi tepat guna dari berbagai bidang seperti bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, sumber daya energi terbarukan, inovasi dan kreasi, serta usaha pelestarian lingkungan. Menurut pendapat dari berbagai pihak, gelar TTG ini perlu dilaksanakan secara kontinu mengingat besarnya manfaat yang dirasakan baik dari para inovator, pengguna, maupun masyarakat luas serta dunia usaha. Pelaksanaan TTG nasional di Kalimantan Timur ini
sangat-sangatlah luar biasa. Ke depan sekali lagi mudah-mudahan pelaksanaan gelar TTG nasional yang akan datang itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang baik secara lokal maupun nasional, baik di provinsi yang ditempati maupun secara nasional. Karena untuk pelaksanaan tahun ini memang banyak inovasi-inovasi baru yang ditampilkan dan dipamerkan di gelar TTG nasional. Harapan kami dalam gelar TTG ini adalah untuk memotivasi Posyantek yang ada di Kalimantan Timur khususnya, bermotivasi bahwa alam kita yang limpah, yang meruah dengan sumber daya alam ini adalah akan punah apabila kita hanya mengandalkan alam semata. Yang kedua, dengan adanya TTG tingkat nasional ini, berharapan kami semua Posyantek agar sumber daya manusia, terutama pemberdayaan manusianya terhadap teknologi guna meningkatkan UKM-UKM di Kalimantan Timur ini betul-betul terrealisasi dengan nyata. Harapan kedepannya semoga pergelaran ini tetap berkesinambungan di Samarinda, terus kalau bisa ini go internasional, tidak hanya di Indonesia aja, tapi mungkin dari negara-negara lain bisa datang ke Indonesia, jadi budaya-budaya Indonesia juga bisa dikenal. Kami merasakan manfaat yang sangat besar dengan mengunjungi acara gelar teknologi tepat guna ini, karena yang pertama kami bisa melihat berbagai inovasi teknologi yang sifatnya tepat guna dan spesifik lokasi, sehingga kami bisa melihat teknologi-teknologi yang berpeluang untuk kita adopsi di Kalimantan Barat, sehingga kami memberi harapan yang lebih besar bahwa kegiatan ini pertama dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya, yang kedua penyelenggaranya bisa sedikit lebih panjang sehingga memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melihat. Kemudian yang ketiga, kalau bisa materi yang disajikan lebih banyak lagi sehingga nanti bisa terjadi tukar-menukar informasi yang lebih efektif dan lebih mudah, dan saya kira lebih efisien karena akan lebih mudah untuk dikunjungi dan diadopsi oleh para pengunjung. Manfaat dari pelaksanaan TTG ini sangat besar ya, dari untuk industri, untuk pengetahuan masyarakat awam, masyarakat umum, ya, pihak dunia pendidikan, itu sangat luar biasa manfaatnya. Dari pihak pendidikan kita bisa mengukur bahwa di kita, Indonesia umumnya, itu pengetahuan tentang inovasi-inovasi yang terkedepan ya, inovasi-inovasi yang menuju penemuan-penemuan atau pemikiran-pemikiran dari generasi yang sekarang, dari siswa SMK yang menjadi peserta, dari masyarakat umum yang menjadi peserta. Di sini mereka bisa menyeimbangkan kemajuan teknologi masuk, kemajuan bidang pertanian masuk, jadi merata hampir di segala bidang. Peralatan-peralatan yang muncul di sini sangat luar biasa dan di luar dugaan. Terkadang muncul dari orang-orang yang tak terduga, teknologi yang memang tidak pernah terpantau, tidak pernah terbaca, ternyata bisa kita ciptakan, bisa kita dapatkan, bisa kita lihat ya dari beberapa stand yang jumlahnya lumayan banyak di sini, dan itu merupakan kemajuan yang luar biasa. Kegiatan TTG ini sangat bermanfaat ya bagi warga Samarinda di sini. Maksudnya bisa dapat menambah pengetahuan kita tentang teknologi baru yang ada di sini ya, bener ya? Bener Pak, bener banget. Terus apa lagi nih bisa tambahkan? Oke, untuk manfaatnya sendiri buat masyarakat Kalimantan Timur sendiri untuk di sini, kita itu bisa dapat inspirasi bahwa sebenarnya kita harus bisa mulai dari sekarang menerapkan teknologi untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya sebagai pengunjung sangat senang sekali melihat ini, jadi menambah pengetahuan masyarakat secara umumnya, dan diharapkan acara ini ada terus setiap tahunnya karena sangat bermanfaat sekali, banyak sekali teknologi yang baru dan sepertinya tepat guna dan murah sekali untuk diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia. Harapan saya acara ini bisa dapat berlangsung setiap setahun sekali sehingga seluruh masyarakat meningkatkan ekonominya melalui teknologi yang tepat guna. Saya juga berharap ke depannya ketika
nanti akan diadakannya kembali hal-hal seperti ini agar supaya ada keterikatan, ada pertemanan antara daerah-daerah yang lain sehingga kita satu dengan yang lain bisa bersambung rasa untuk kedepannya kita lebih akrab sebagai orang Indonesia. TTG merupakan suatu sarana, unjuk kebolehan, suatu wadah yang bisa menampung inovasi-inovasi dari seluruh provinsi Indonesia. Manfaatnya sangat banyak sekali, bahwa dari tiap-tiap daerah bisa memberikan suatu temuan-temuan yang baru, merekayasa sesuatu hal yang memang menimbulkan suatu ciri dari daerah masing-masing. Harapan saya adalah TTG harus dipertahankan, harus dikembangkan, dan harus lebih maju lagi agar supaya inovasi-inovasi dari daerah bisa tertampung secara maksimal. Gelar TTG tingkat nasional ini dapat memberikan kesempatan buat kita dalam untuk berkreativitas. Manfaatnya adalah kita dapat mengetahui perkembangan sejauh mana teknologi tepat guna ini secara nasional, secara global, yang nantinya akan kita bawa pulang ke DKI Jakarta, kita implementasikan di masyarakat DKI Jakarta. Banyak manfaat yang bisa kami ambil. Pertama, tentu saja kami bisa mempromosikan potensi yang dimiliki oleh kami. Dan alhamdulillah kami juga bisa memasarkan berbagai hal yang tentu mempunyai nilai ekonomi. Dengan adanya TTG ini sangat menarik perhatian, terutama untuk memperkenalkan produk dari daerah kami. TTG kali ini sangat luar biasa, dan kami dari SMK TNI Airlangga mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Kami melihat bahwa TTG ini adalah ajang di mana karya-karya kreatif dari berbagai kota, berbagai kabupaten itu ditampilkan. Dan ini menjadi sebuah inspirasi tersendiri, khususnya bagi kami yang berada di luar Pulau Jawa. Dan kami berharap bahwa TTG yang seperti ini bisa dilakukan secara terus-menerus dan kami bisa terlibat secara aktif. Terus maju berkarya, gelaran TTG oke banget. Dalam rangkaian acara gelar TTG kali ini juga dilaksanakan rapat koordinasi dengan perwakilan daerah serta lokakarya. Pertukaran informasi menjadi salah satu cara efektif dalam mendayagunakan teknologi untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan juga dalam rangkaian gelar TTG ini ialah Widya Wisata ke Museum Mula Warman Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui Widya Wisata ini diharapkan peserta dari daerah lain dapat mengenal berbagai informasi dan membina hubungan baik dengan daerah-daerah lain. Hari terakhir gelar TTG ke-16 ini ditutup dengan pemberian penghargaan pemenang lomba alat-alat teknologi tepat guna tingkat nasional serta pengumuman stand terbaik. Kegiatan ini ditutup langsung Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Amal dan perjuangan kami, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Keputusan tim penilai gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 tentang keputusan hasil penilaian pada gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan juara stand terbaik provinsi pada gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 sebagai juara pertama, kedua, ketiga, dan juara harapan 1, kedua, dan ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, menetapkan TTG unggulan provinsi terbaik pada gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 sebagai juara pertama, kedua, ketiga, dan juara harapan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, menetapkan stand partisipan lintas kementerian lembaga terbaik pada gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 sebagai penerima penghargaan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, pertama, memberikan piagam penghargaan dan dana stimulan dari Kementerian Dalam Negeri kepada juara pertama, kedua, ketiga, dan juara harapan pertama untuk kategori stand provinsi terbaik pada gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014. Dua, memberikan piagam penghargaan dan dana stimulan dari Kementerian Dalam Negeri kepada inventor, kreator, inovator TTG unggulan yang menjadi juara pertama, kedua, ketiga, dan juara harapan untuk kategori TTG unggulan provinsi terbaik pada gelar teknologi TTG nasional ke-16 tahun 2014. Tiga, memberikan piala dan piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri kepada juara pertama, kedua, dan ketiga untuk kategori stand partisipan lintas kementerian lembaga terbaik pada gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014. Ketiga, memberikan piagam penghargaan kepada seluruh peserta gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014. Keputusan hasil penilaian pada gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014. Hasil penetapan juara stand peserta gelar teknologi TTG nasional ke-16 tahun 2014. Juara harapan ketiga jatuh pada Provinsi Jawa Barat dengan nilai 251. Harapan kedua jatuh pada Provinsi Riau dengan nilai 253. Harapan pertama jatuh pada Provinsi Jawa Timur dengan nilai 256. Juara 3 jatuh pada Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 264. Juara kedua jatuh pada Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 268. Dan juara pertama jatuh pada Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 297. Hasil penetapan juara TTG unggulan provinsi pada gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014. Juara pertama Provinsi Sumatera Barat. Juara kedua jatuh
pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Juara ketiga jatuh pada Provinsi Sulawesi Selatan. Juara Harapan 1 jatuh pada Provinsi Kepulauan Riau. Juara Harapan kedua jatuh pada Provinsi Banten. Dan juara Harapan 3 jatuh pada Provinsi Aceh. Hasil penetapan juara stand partisipan lintas Kementerian Lembaga pada gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-16 tahun 2014. Juara pertama jatuh pada Kementerian Perindustrian. Juara kedua jatuh pada Kementerian Pertanian. Dan juara ketiga jatuh pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian pengumuman ini, dan sekali lagi keputusan ini tidak mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Demikian barangkali dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini semua. Kalau gua ini sih naiknya pesawat dulu. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Syahrul, kepada para juara Teknologi Tepat Guna Nasional Unggulan. Hadap sini. Hadap sini, Pak. Ya. Penyerahan selesai. Kami mohon dengan Ibu Insinyur Yuliati MM. Hadap sini, Bu. Iya. Bapak kok mut. Bapaknya malah mundur. Ya, cantik, Bu. Smell. Oke, hadap sini. Bapak. Lama-lama, Bu, ngadepnya, Bu. Ya. Oke. Ya, hadap. Oke. Iya. Penyerahan selesai. Disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, Negeri Republik Indonesia yang akan diserahkan selanjutnya kepada Provinsi Aceh. Hadirin yang kami hormati, di sini kita saksikan bersama penyerahan bendera Pataka sebagai simbol estafet gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-17 tahun 2015 dari Provinsi Kalimantan Timur kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya akan diserahkan kepada Provinsi Aceh. Kita bersyukur gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-16 tahun 2014 yang telah dibuka oleh Bapak Wakil Presiden telah dapat terselenggara dengan baik. Saya gembira mendengar laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri yang menginformasikan adanya perhatian dan animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap gelar TTG Nasional yang digelar sejak pembukaan pada tanggal 19 Juni 2014 yang lalu sampai penutupan hari ini.
lebih mengembirakan dan membesarkan hati adalah terjadinya transaksi real di tengah-tengah masyarakat dan transaksi berbagai jenis TTG yang signifikan selama gelar TTG yang dilaksanakan. Untuk itu kepada semua pihak saya menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas keberhasilan yang telah dicapai. Saudara-saudara sekalian, keberhasilan penyelenggaraan gelar TTG nasional ini hendaknya dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap upaya dalam pemberdayaan masyarakat yang sedang dan akan selalu kita lakukan di masa yang akan datang. Gelar teknologi tepat guna perlu kita lakukan secara terus-menerus agar masyarakat kita menjadi tahu, mau dan mampu memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitasnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, sehingga dapat menghasilkan berbagai produk unggulan yang berdaya saing dan mampu membangun ekonomi bangsa yang kokoh dan mandiri menuju kemandirian masyarakat. Momentum ini harus ditindaklanjuti secara konsisten dan berkelanjutan melalui berbagai program dan kegiatan konkret di bidang pendayagunaan teknologi tepat guna oleh masyarakat. Untuk itu, peran berbagai instansi terkait mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk lebih dioptimalkan dalam hal memberikan akses informasi, permodalan, pendampingan, serta memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan kreativitas di bidang teknologi tepat guna. Penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna tahun ini merupakan kegiatan gelar yang ke-16 kalinya. Untuk itu sejoknya kita semua setelah gelar ini selesai dapat dengan segera untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan konsolidasi. Saya doakan semoga saudara-saudara semuanya yang datang dari seluruh tanah air kembali ke daerah masing-masing senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan Allah SWT. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, gelar teknologi tepat guna nasional ke-16 tahun 2014 ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala amal perbuatan dan pekerjaan kita kepada bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat-pejabat kita dan segera akan mengajak pejabat-pejabat kita diantaranya Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menari Yantar bersama. Hadirin boleh kita berapplause sekali lagi untuk para pejabat kita. Dan tentunya dengan harapan semua yang telah terlaksana dapat menjadi simbol dan tidak terlupakan khususnya untuk para tamu kehormatan Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Samarinda yang sudah turut menyukseskan gelar teknologi tepat
teknologi tepat guna merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dengan keanekaragaman sumber daya alam serta budaya di masing-masing daerah dan dapat memberikan peluang bagi tumbuhnya teknologi serta inovasi. Melalui gelar TTG ini diharapkan transfer teknologi dapat terus berlanjut dan menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera.